Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur saya boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi apa yang saya alami di awal bulan ini, tepatnya di tanggal 3 Mei kemarin. Jadi tanggal 3 Mei itu kan waktu itu saya pelayanan gitu, lalu rekamannya tanggal 28 April. Nah, jadi saya nggak tahu gitu, kita emang tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita beberapa hari ke depan. Jadi setelah tanggal 28 April, lalu besokannya ulang tahun saya. Nah, tanggal 1 Mei lah, hari Jumat dan hari Sabtu itu saya tiba-tiba ngalamin sakit. Nah, sakitnya itu ternyata ada satu benjolan gitu. Awalnya saya pikir kayak kegigit serangga. Nah, tapi kok makin lama hari Jumat malam lalu Sabtu pagi makin lama kok benjolan itu makin besar gitu, dan benjolan itu ada di sekitar di sekitar selangkangan gitu, hampir ke pantat gitu, dan itu susah sekali untuk saya untuk jalan gitu. Nah, awalnya masih kecil dan saya pikir oh ya udahlah, ini mungkin saya karena kulitnya sensitif, ada eksim, takutnya waktu kotor atau apa jadi seperti mau ada bisul gitu. Nah, jadi saya cuma menganggap enteng, tapi kok hari Sabtu itu makin lama benjol tuh makin besar gitu, dan tuh buat saya khawatir. Nah, akhirnya Sabtu sore makin lama makin besar, saya udah rasa sakit nih, udah nyut-nyutan gitu. Wah, saya juga udah mikirnya aneh-aneh, bilang sama suami saya, jangan-jangan ini apa namanya sakit aneh nih, sakit parah atau apa. Wah, disuruh dicek itu saya kayak waduh, takut, deg-degan gitu. Nah, akhirnya Sabtu malam itu karena udah besar benjolnya itu, lalu nyut-nyutan. Nah, saya nggak bisa tidur dari Sabtu malam sampai Minggu pagi. Nah, di Minggu pagi tuh wah, saya sudah makin tidak bisa bangun, sudah tidak bisa pergi ke toilet dengan mudah, dan itu saya harus nahan sakit, dan akhirnya saya cuma terbaring di tempat tidur. Waktu saya terbaring itu persiapan ibadah, lalu saya lihat diri saya di YouTube gitu. Saya tuh berpikir, ya ampun Tuhan, benar ya, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari. Kemarin-kemarin tuh saya masih sehat, masih bisa pergi ke rumah orang tua, pergi kemana gitu dengan tubuh saya, tapi hari ini saya cuman bisa di tempat tidur, dan itu membuat saya seperti ya ampun Tuhan gitu. Ya bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan, meski ya hari Minggu itu saya cuma bisa di tempat tidur dan sakit gitu. Nah, akhirnya sepanjang saya ibadah lalu perjamuan kudus, saya cuma berserah sama Tuhan. Tuhan, ini sakit sekali, ini benjol gitu, ada apa Tuhan? Saya takut, saya khawatir secara manusia, takut terjadi apa-apa. Nah, akhirnya sepanjang ibadah saya dengarkan firman Tuhan, perjamuan kudus, saya imani sungguh-sungguh Tuhan sudah angkat penyakit saya, Tuhan sudah tebus saya, Tuhan sudah angkat semua dosa saya, Tuhan layakkan saya yakin saya sembuh. Nah, di situ iman saya kuatkan melalui perkataan firman yang saya terus ucapkan. Nah, lalu setelah firman itu juga ada lagu Kuasamu Terlebih Besar gitu. Nah, itu juga saya terus nyanyikan sampai saya nangis sungguh sesanggukan, dan suami saya pun melihat sendiri gitu. Dan saya bilang, kuasa Tuhan tuh besar. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita nyanyi memuji Tuhan, itu ada kuasa. Saya yakin Tuhan tuh, kuasa Tuhan ada dalam hidup saya detik ini waktu itu. Nah, jadi saya sungguh-sungguh gitu, saya benar-benar Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan besar buat saya. Nah, waktu saya nyanyi, waktu saya menyembah Tuhan, akhirnya siang-siang jam 1, jam 2 itu tiba-tiba itu benjolannya itu tuh seperti ada kayak keluar mata gitu, bisul, lalu mulai keluar nanahnya, dan lama-kelamaan itu keluar seperti darah kotornya gitu, dan itu sakit sekali, dan
saya nangis juga sama suami saya dan minta tolong suami saya untuk ya saya kompres, buat air panas saya kompres, lalu saya tekan gitu sampai itu keluar darah kotornya. Dan ya di situ saya tetap memuji Tuhan, di situ saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus perkasa. Itu terus yang saya ucapkan. Minggu tanggal 3 Mei itu saya cuma bisa di tempat tidur. Kalaupun saya ingin ke toilet, wow, saya harus tahan sakit yang luar biasa. Nah, akhirnya minggu malam pun saya tetap di tempat tidur, belum bisa tidur nyenyak karena mau tidur ke kanan ke kiri itu nggak bisa, Bapak Ibu saya sekalian. Jadi saya terbangun gitu, lalu saya harus tahan sakit luar biasa. Dan sebelum tidur pun itu sepanjang malam itu saya juga suruh suami saya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan gitar yang kami punya. Saya juga bilang sama Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh karena Tuhan tuh mau lakukan mujizat gitu. Saya bilang gitu sama suami saya. Lalu akhirnya sampai Senin pagi waktu saya juga tidur gitu, tiba-tiba ya itu dia gitu, darahnya itu tetap terus keluar ya Bapak Ibu. Jadi saya kompres terus dan di situ mulut saya tetap menyembah Tuhan, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tidak ada pikiran dan rasa komplain gitu dari saya kepada Tuhan. Tuhan kenapa saya tidak, tapi saya selalu katakan Tuhan Yesus baik, melalui sakitnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Dan akhirnya waktu saya istirahat juga hari Senin itu, ya iseng-iseng saya juga lihat Instagram teman saya dan dia repost punya orang lain yang memberikan kesaksian dia itu sebelum menikah divonis tidak bisa punya anak, punya sakit kanker gitu. Akhirnya waktu pas mereka menikah, mereka serahkan semua hidup mereka dan percaya, dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup pernikahan mereka dan akhirnya mereka dikaruniai anak. Nah di situ juga saya menangis gitu. Saya benar-benar ada message yang Tuhan berikan buat saya, ada pesan yang Tuhan berikan, yaitu adalah Tuhan yang dia sembah, yang mereka sembah, dan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang juga Bapak Ibu sembah, yang kita imani, percayai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk keluarga mereka, pasti Tuhan Yesus juga mau melakukan mujizat untuk hidup saya. Dan itu yang saya ambil pesan tersebut. Dan di situ saya tetap percaya Tuhan mau lakukan mujizat. Mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Saya juga bilang sama suami, dulu saya juga pernah sakit. Papi saya doa semalaman untuk saya bisa sembuh dan Tuhan jawab. Yang mama saya waktu ingin memiliki anak juga, papa saya menyembuh. Ya di situ yang saya terus ingat gitu, maksudnya waktu kita sedang tertekan, waktu kita sakit, waktu kita menyembah Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan, pasti Tuhan lakukan mujizatnya. Dan itu yang saya juga bilang sama suami saya, ayo kita menyembah Tuhan. Terus saya menyembah Tuhan dan akhirnya sepanjang hari itu kami punya waktu lebih seharian menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dan akhirnya hari Senin itu sore atau siang itu sudah mulai kempes benjolannya Bapak Ibu. Dan Senin malam itu sampai Selasa pagi saya sudah bisa tidur nyenyak, meski belum bisa ke kanan ke kiri, tapi saya sudah bisa tidur nyenyak. Dan percaya atau tidak, Selasa pagi itu saya sudah bisa bangun dari tempat tidur ke toilet, meski belum dengan maksimal, tapi sakitnya itu sudah tidak ada gitu. Dan di situ yang saya bersyukur sekali, dan iman saya semakin teguh, dan saya melihat sendiri bukan yang papa saya alami, yang bukan mama saya alami, orang-orang luar sana saya alami, tapi saya pribadi itu mengalami gitu. Waktu saya menangis di hadirat Tuhan, saya benar-benar berserah sama Tuhan, katakan Tuhan kau luar biasa, Tuhan mujizatmu masih ada, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat. Nah di situ saya alami Bapak Ibu mujizatnya Tuhan. Nah karena itu melalui kesaksian ini saya juga ingin bagikan apapun yang sedang Bapak Ibu saudara-saudari
alami hari-hari ini, beban berat, sakit, penyakit, keadaan yang menghimpit, ekonomi yang mungkin sekarang sudah tidak baik, yang sedang tidak baik secara finansial. Ayo mari kita percaya sama Tuhan, bangun imanmu bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu, sekarang, bahkan sampai seterusnya, yang akan terus melakukan kebaikannya, memberikan kita kemurahan, anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita. Jadi karena itu jangan patah semangat, jangan sampai buat keadaan sulitmu atau sakit penyakitmu justru tidak percaya akan mujizat Tuhan, justru malah sebaliknya. Dari sakit itu imanmu harus melihat sendiri, mengalami sendiri bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Hari esok masih ada, berkat Tuhan masih ada buat hidup Bapak Ibu sekalian dan buat kita semua. Karena itu mari kita bangun iman kita, jangan pernah patah semangat, tetap terus berserah, mengandalkan Tuhan. Dan itu yang saya pelajari dari kesaksian saya, bahkan apa yang saya alami, yaitu yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama. Kalau orang lain boleh mendapatkan mujizat, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup mereka, pasti Tuhan yang sama, Yesus yang sama akan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita semua. Lalu yang kedua, bahwa Ayub mengalami hal yang sakit yang luar biasa, tapi dia tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Karena itu juga waktu saya sakit kemarin, saya juga belajar tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dia Allah yang hebat. Dan hati saya bersyukur melalui sakit ini saya melihat sendiri, mengalami mujizatnya sendiri. Dan itu dia Bapak Ibu, semoga kesaksian saya hari ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.